Halo Sobat MBK, kembali lagi bersama aku Dina Isadi di podcast MBKR. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal membawain podcast dengan tema Sekolah Alternatif, Merdeka Belajar, dan Revolusi Pendidikan Indonesia. Nah, tenang aja, pada kesempatan kali ini aku bakal nge-podcast bareng teman-teman aku nih. Jadi aku gak bakal sendirian kali ini. Nah, mereka juga salah satu mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji di jurusan Pendidikan Matematika. Jadi langsung saja ya, kita sambut ini dia bintang tamu kita pada podcast hari ini. Halo. Oke, di sini aku udah bareng teman-temanku buat podcast kali ini. Nah, mereka juga sekaligus narasumber kita nih pada kesempatan hari ini. Nah, kalau kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehlah kita kenalan dulu nih. Boleh. Halo, perkenalkan nama aku Nesha Zilade, biasanya dipanggil Nesha. Halo, aku Putri Janita, biasanya dipanggil Putri. Halo, perkenalkan nama aku Rita Yuliani, biasanya dipanggil Rita. Halo, aku Atia Taullah, biasa dipanggil Tia. Hai, aku Tirta Diarlianti, biasa dipanggil Tirta. Halo, perkenalkan nama saya Ajwa Pendikiawa, biasa dipanggil Ajwa. Nah, sebelum nanya-nanya langsung nih, boleh dong kita sharing-sharing dulu nih singkat sebelum masuk ke materinya. Gimana sih ini kabarnya teman-teman pada hari ini? Baik. Baik-baik, Alhamdulillah. Terus nih perkuliahannya bagaimana? Untuk perkuliahan ya? Untuk perkuliahan, alhamdulillah masih aman-aman aja ya. Soalnya kan kami juga masih semester 1 nih, jadi kayak masalah tugas atau apapun itu ya masih bisa diatasi lah, masih aman. Ya benar, udah masuk Desember kan, dimana tugas tuh udah mulai numpuk, tapi tetap aman. Iya, kan masih mahasiswa baru. Semangat. Bagus, satu juga. Jadi ini semuanya seumuran nih? Iya. Ada yang lebih tua? Mungkin tua sedikit lah, tapi kami satu kelas kok. Pelajaran apa ini? Pelajaran yang paling disukai itu belajar apa? Matematika dong. Serius dong. Iya. Apa itu? Kalkulus Kak? Boleh lah. Oke, ini langsung aja ya. Nah, berhubung tema podcast kita pada hari ini kebetulan banget nih sama dengan jurusan yang teman-teman ambil, yaitu pendidikan. Nah, jadi apa sih yang membuat kalian itu tertarik di dunia pendidikan? Secara kan nanti mungkin teman-teman akan terjun langsung nih di dunia pendidikan sebagai guru misalnya. Yang membuat tertarik ya, menurut saya pendidikan itu adalah alat makhluk manusia untuk berkembang. Nah, jadi menurut saya itu pendidikan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, mengembangkan diri, serta dapat meningkatkan derajat kita. Jadi berawal dari situ ya Rita? Iya, Apakah sampai sekarang masih sama tuh pemikirannya? tentu masih sama dong. Mungkin teman-teman saya ada yang pemikiran dengan saya. Tentu pemikiran dong, kita kan anak pendidikan, pasti sama pemikiran. Anak pendidikan nih. Wah, keren banget ya anak pendidikan ini. Oh ya, saya juga pernah mendengar nih bahwa pendidikan itu adalah sekolah. Nah, itu bagaimana sih pendapat teman-teman akan hal itu? Itu hanya bagiannya saja, karena pendidikan itu dapat dilakukan di mana saja nih. Sekolah itu hanya merupakan tempat berlangsungnya pendidikan. Namun pendidikan juga dapat dilakukan di rumah, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya setuju. Jadi jika pendidikannya didapatkan di sekolah namun pendidikan itu kita bisa dapatkan dia dari luar atau pengalaman kita sehari-hari. Iya, berarti pemikiran masyarakat yang seperti itu harus kita buang jauh-jauh ya. Seperti yang dikatakan Ajwar dan Putri tadi ya, bahwa pendidikan itu dapat diperoleh di mana saja, bukan hanya di sekolah berarti ya. Nah, terus ini juga banyak nih pertanyaan mengenai potensi diri seorang anak. Nah, potensi diri seorang anak itu kan harus didekatkan nih dengan anaknya, dan juga pendidik itu kiatnya sebagai support aja dari usia dini sehingga nanti sasarannya tepat. Nah, itu bagaimana sih menurut teman-teman tentang penggalian potensi diri seorang anak ini? Kalau menurut saya pribadi ya, itu
itu sebenarnya sederhana aja. Jadi kayak pendidikan itu kan diawali dari lingkungan terdekat kan. Nah, di mana lingkungan terdekat dari seorang anak itu pasti keluarganya. Nah, maka dari itu Ki Hajar Dewantara pernah bilang nih, katanya pendidikan itu harus sesuai dengan hidup dan penghidupannya. Artinya apa? Ya pendidikan itu nanti pasti nggak jauh-jauh dari budaya kita. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya nih, di mana pendidikan itu harus dimulai dari lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat seorang anak ya keluarga, betul nggak? Betul. Setuju sih. Berarti untuk menemukan jati diri seorang anak itu balik lagi ya, anak juga yang akan mencari. Iya, jalan itu benar, ya. benar sekali. Karena kita ini sebagai pendidik, kita nggak bisa kayak menuntut anak itu jadi seperti apa. Anak itu sendiri yang akan menemukan potensinya. Kita sebagai pendidik ya kita hanya melihat bagaimana potensi yang dia punya, lalu kita support, kita bimbing dari belakang seperti itu. Iya, berarti support itu lebih penting ya, sangat Iya, penting. Nah, kalau saya perhatikan ini kan, banyak sekali sekolah formal yang kekurangan murid nih. Dikarenakan sekarang udah ada juga nih sekolah alternatif lain gitu kan. Nah, itu benar kan gitu kan? Benar kan? Iya. Nah, itu menurut teman-teman bagaimana sih? Apakah ada kemungkinan nih pemerintahan itu akan merevolusi lagi nih kurikulum seperti adanya kurikulum baru mungkin, atau mungkin seperti apa sih ke depannya? Sebenarnya pemerintah sendiri ini sudah mewacanakan tentang pendidikan ke depannya, tapi oleh masyarakat ini mereka kurang setuju dengan standarisasi oleh sekolah, gitu sih. Mungkin dari teman-teman Dari teman-teman mungkin? ada yang mau ditambahkan? Benar, seperti itu masyarakat sekarang berpikir ya. Sebenarnya banyak apa ya? Ada kenyataannya semua orang itu beragam. Kayak ada orang yang nggak bisa di matematika nih, lalu dia mengharuskan anaknya les matematika. Nah, les itu sebenarnya bukan solusi untuk mereka bisa atau nggak bisa. Itu tuh sebenarnya tergantung ketertarikan mereka masing-masing. Sama seperti bakat juga nggak bisa disamakan. Yang paling penting tuh masyarakat tuh punya kesadaran bahwa potensi dari setiap anak itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Kayak misalnya kita nih, kita punya potensi ya diri kita sendiri kan yang mengetahuinya, nggak bisa dari orang lain. Sebenarnya pemerintahan itu udah mengembangkan yang namanya ini kurikulum merdeka kan, kita semua tahu. Nah, tapi kurikulum merdeka ini belum diterapkan secara maksimal karena potensi dari gurunya itu belum memadai dan fasilitas juga nggak selengkap itu. Berarti untuk hal ini sedang diusahakan pemerintah ya, sebenarnya adanya kayak kurikulum merdeka seperti itu kan, yang lebih mengarah mungkin kepada potensi dan juga bakat seorang siswanya. Nah, bagaimana sih pandangan teman-teman terkait pemerintahan? Kan setiap ada pergantian pemerintahan, lalu ada pergantian menteri, berganti juga nih kebijakannya. Nah, otomatis kan juga menjadi kendala nih adanya pertukaran kurikulum seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman? Sebenarnya bagaimana kalau pergantian menteri itu tidak ditiadakan itu pergantian kurikulum? Selama ini nampaknya sebagai pergantian menteri juga ada juga pergantian kurikulum. Rasanya seperti seolah-olah menteri itu yang mengadakan itu pergantian kurikulum. Nah, saya juga berpikir begitu. Daripada menggantikan kurikulum, lebih baik kita tuh kan mengevaluasi dan mengkritis apa yang sudah dilakukan. Kan gitu? Ya betul. Wah, makin seru nih pemikiran anak-anak pendidikan ya. Kalau menurut Putri bagaimana nih Put? Mengenai proses pendidikan kita, apakah pergantian kebijakan juga nih? Mestinya sih tidak selamanya pergantian menteri baru itu harus dengan kebijakan baru. Namun sebaiknya dengan adanya evaluasi, pengajuan dan perbaikan demi kebijakan menteri sebelumnya itu tujuannya agar dampak dengan kebijakan yang itu maksudnya terlihat gitu. Ya, terlihat ya. Iya. Bagaimana dengan yang lain gitu? Kayaknya benar sih, harus kita evaluasi dulu. Evaluasi Nggak dulu bisa nih ya. kita main ganti aja. Harus itu kita evaluasi. Kita harus tahu nih sebenarnya tujuan dari kurikulum pendidikan itu seperti apa. Jadi jangan asik-asik diganti aja tanpa kita tahu nih mana tujuan yang mendalam itu seperti apa. Kasihan anak-anaknya. Iya, benar sih. Berarti melakukan evaluasi dan juga merecombine dari kebijakan sebelumnya itu sangat penting ya. Untuk kita tahu juga kan dampaknya itu negatif atau positif ya kan. Nah, kalau dari segi orang tua dan murid nih, pernah nih saya mendengar alasan bahwa orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya dengan full day itu salah satunya untuk mengurangi beban mengurus anak di rumah seperti itu kan.
Nah, yang seperti kita ketahui, sosial primer itu kan datangnya dari keluarga nih. Nah, bagaimana sih menurut teman-teman, pendapat teman-teman mengenai fenomena ini? Seperti yang dilakukan kebanyakan orang tua ya, menyerahkan anaknya ke sekolah dengan imbalan membayar pihak sekolah supaya menjaga anak mereka. Padahal kan kembali lagi hak seorang anak ini kan ada pada orang tuanya. Sedangkan kita sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator. Harusnya ada kerjasama yang baik seperti sekolah keluarga ataupun sekolah komunitas. Karena bagaimanapun perkembangan anak itu ada pada orang tuanya yang harusnya orang tua itu harus tahu gitu. Dan disinilah masa depan anaknya pun pihak sekolah, bukan pihak sekolah yang menentukan masa depan anaknya. Disitulah maka itu harus ditanamkan sejak dari keluarga ya. Aku mau nambahin nih, boleh? Boleh dong. Ada orang tua yang sibuk kerja, namun mereka akhirnya paham bahwa peran yang dibutuhkan seorang anak itu dari keluarga. Nah, jadi mereka dengan begitu bisa mengatur waktu untuk anaknya nih. Sesibuk apapun orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Nah, jadi mereka memilih mengambil proses pembelajaran yang riset. Nah, supaya orang tua juga tahu bagaimana bisa juga paham dengan pembelajaran yang itu. Berarti di sini peran orang tua itu juga sebagai fasilitator ya? Iya, benar-benar. Bahkan peran orang tua itu sebagai fasilitator utama. Nah, di mana karakter dari seorang anak itu pastinya dibentuk dari lingkungan terdekat ya, tadi lingkungan keluarga terlebih dahulu. Di mana anak-anak yang memiliki nilai toleransi, memiliki nilai-nilai positif, itu semua kan harus diajarkan dari rumah terlebih dahulu, bukan? Nah, maka dari itu juga ada nih sebuah kayak riset gitu yang dibagikan kepada orang lain. Walaupun riset-riset itu tuh hasilnya bakal berbeda-beda ya, karena kan tiap anak berbeda-beda. Tapi hasil yang berbeda-beda itulah yang akan menjadi pembelajaran bersama bagaimana kita menghadapi seorang anak seperti itu. Baik nih, berarti poin utama orang tua itu sebagai fasilitator ya, malahan sebagai fasilitator utama. Nah, jadi sebisa mungkin orang tua itu harus ikut andil juga dalam setiap proses pembelajaran anaknya. Kalau di sekolah formal nih, ini kan masih banyaknya penyeragaman nilai-nilai seperti adanya ujian untuk memperoleh nilai supaya nanti setara kan itu. Nah itu banyak juga nih pendapat bahwa penyeragaman itu tuh tidak tepat. Nah bagaimana sih menurut tanggapan teman-teman? Kalau menurut saya ya, itu kan sebagai indikator saja, tapi ini tidak cocok untuk lingkungan di Indonesia. Karena kan setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Nah, beberapa indikator lain yang dapat kita gunakan yaitu seperti podcast, video, pasar, dan lain-lain. Berarti lalu untuk memperoleh nilainya itu apakah ada rapot juga atau bagaimana? Rapot itu ada dan anak-anaknya akan mempresentasikan seperti workshop, presentasi atau kamera gitu. Nah di sini fasilitator itu bisa melihat menggunakan kata-kata itu dia sudah bisa atau enggak atau masih butuh bantuan. Jadi ini bisa disimpulkan fasilitator ini akan memberikan feedback kepada orang tuanya. Baik, berarti semua itu tidak perlu penyeragaman dengan nilai seperti ujian ya. Ada cara-cara lain ya, seperti workshop tadi kan, seperti presentasi mungkin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nih tentang soal lingkungan anak. Nah, bagaimana sih lingkungan yang dapat mempengaruhi pola berpikir anak? Nah, bagaimana juga pihak sekolah ataupun pendidikan dapat menyatukan kedua elemen tersebut? Bagaimana menurut teman-teman? Dengan membangun ekosistem belajar, kita menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan dengan cara ini kita menciptakan media melalui fasilitator dengan orang tua. Masyarakat harus diedukasi secara bersama agar anak ketika di rumah juga mempunyai suasana belajar yang baik dan dia juga mempunyai inisiatif untuk belajar. Lalu bagaimana tuh contoh keberhasilan dalam ekosistem pendidikan ini? Contohnya? Mungkin contohnya itu kayak anak yang memiliki rasa kekeluargaan gitu ya. Contohnya itu salah satu contoh aja. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Ya, contoh keberhasilan membangun sistem pendidikan itu dengan adanya rasa kepedulian, rasa keluarga, dan rasa saling membantu. Iya, betul sekali benar. Nah, ini ada persoalan yang sangat
dasar ya ini. Secara umum itu ada nggak sih parameter atau seorang pendidik itu seperti apa, atau menurut teman-teman pendidik yang ideal itu seperti apa? Menurut saya pendidik yang ideal itu adalah pendidik yang sebagai pamong. Jadi kita tuh harus mengenal bagaimana yang kita didik, seperti kita harus mengenal karakteristiknya, kita harus mengenal apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, hal ini harus terjadi dengan adanya interaksi. Jadi kita itu tidak hanya sebagai fasilitator, tapi kita tuh harus juga sebagai mentor. Selain itu juga, pendidik yang ideal ini mampu membimbing, memberikan motivasi, dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Hal itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Baik, berarti pendidik yang ideal itu ialah dia mampu ya merelasikan dengan muridnya, dekat dengan muridnya, dan juga pada utama menjadi fasilitator tentunya. Nah, tanggapan teman-teman terkait kurikulum yang silih tahun berganti ini seperti apa ya? Mengenai kurikulum yang sering berganti gitu ya, sebenarnya sih tidak masalah ya kalau misalnya tiap tahun tuh berganti, tapi alangkah lebih baiknya tuh dievaluasi terlebih dahulu. Dievaluasi sebenarnya tuh tujuan dari kurikulumnya itu apa. Jadi jangan kita ganti terus tanpa kita tahu tujuannya itu apa. Kan karena kita juga nih yang menggunakan kurikulumnya, jadi itu butuh banget evaluasi. Jadi kita lebih mengerti nih, kita lebih tahu kekurangannya di mana, kelebihannya apa, begitu. Ya, lagi-lagi tentang evaluasi ya. Karena penting banget bahwa evaluasi itu harus dilakukan, karena kita juga bisa tahu kan untuk kelebihannya apa sih, kekurangannya juga apa sih gitu. Terus nih next pertanyaan nih. Faktor yang menyebabkan orang tua itu jadi takut untuk menyekolahkan anaknya itu apa sih faktornya tuh? Apakah juga menurut tentang kurikulum yang silih berganti juga, atau bagaimana menurut teman-teman? Ya, itu tadi kurikulum berganti-ganti. Bebannya jadi terlalu berat, belum tentu sesuai dengan kemampuan anaknya, dan ditambah lagi dengan biaya dan terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan seorang anak. Iya, karena kurikulumnya berganti, jadi anak pun sulit untuk beradaptasi dan butuh keuangan yang lebih untuk dikeluarkan. Ya, menurut saya juga dengan adanya kesenjangan nilai ini tadinya membuat orang tua menjadi khawatir bakat dan minat anaknya itu tidak terkembang, hanya terfokus pada nilai. Wah, beragam sekali ya jawaban anak pendidikan ini. Berarti poinnya itu ada 3 ya. Yang pertama kurikulum yang silih berganti, yang kedua lalu keuangannya juga kan, yang ketiga adanya penyeragaman tadi ya, segi nilai dan segala macam. Nah, teman-teman nantinya kan ini akan menjadi seorang pendidik nih. Amin. Nah, lanjut. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara atau mungkin tips dari teman-teman nih kalau misalnya ada anak murid yang bandel mungkin, apakah harus dimarah atau bagaimana nih caranya? Kalau menurut saya sih dengan cara berbicara lebih serius, atau yang biasa dibilang dengan deep talk gitu ya, dengan apa konsekuensi yang dia lakukan gitu, dengan memberi alasan atas kesalahan yang dia buat, dan di situ dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan lebih banyak diskusi sih di sini lebih pentingnya, sehingga anak itu ketika kita marah dia tuh bukan jadi takut kepada kita, biar dia tuh ngerti kita marah karena di dalam situ ada pembelajarannya, sehingga relasi orang tua dengan anak itu setara dan menciptakan kenyamanan antara anak dan orang tua. Sama sih, penting banget itu memperbanyak diskusi dengan siswa. Iya benar, apalagi kan calon pendidik nih, nantinya bakal jadi guru ya kemungkinan. Nah, lebih baik tuh kita mendekatkan kepada murid-murid kita buat murid kita nyaman, supaya murid kita tuh merasa kita ini seperti teman, seperti mereka tuh bisa curhat, bisa membagi masalahnya kepada kita, supaya kita bisa bantu gitu mereka. Ya, saya sih setuju juga. Jadi kan kayak teman gitu kan. Jadi muridnya tuh kan kalau ada masalah, jadi dia bisa sharing ke kita. Iya. Ya, kalau anak semakin dimarah itu kan selalu semakin menjauh pada kita. Jadi
Makan banget ya. semakin nggak nyaman. Jadi kita itu harus menjaga dekat gitu ya kan. Iya. Ya sehati nih berarti nih jawabnya kan. Berarti harus membangun relasi yang baik nih antara murid dan juga pihak pendidiknya. Dan jangan marah-marah karena kalau semakin dimarah itu mungkin anaknya semakin jauh dengan kita kan. Nah, jadi perlu adanya pendekatan seperti sharing cerita-cerita gitu. Nah, ini ada soalan terakhir nih untuk penutup dari podcast kita pada hari ini. Nah, menurut kalian apa sih yang terjadi di tahun 2045? Apakah yang diharapkan bahwa pendidikan di era sekian atau 2045 itu akan menjadi generasi emas? Untuk menuju 2045 Indonesia emas itu dibutuhkan dorongan positif, dorongan yang baik, dan itu kita butuhkan secara bersama-sama. Kita nggak bisa secara individu aja. Kalau dilihat dari sekarang sih sulit ya mencapai Indonesia emas 2045. Semoga aja nggak ke Indonesia cemas sih. Iya. Indonesia cemas kan? Bahaya. Iya benar, karena kasus kesenjangan sosial ini nampaknya semakin menjadi-jadi ya. Iya betul tuh. Namun kita juga berharap bahwa revolusi pendidikan ini juga memberikan dampak yang baik bagi bangsa kita. Jadi revolusi ini juga diharapkan dapat membawa Indonesia emas ya di tahun 2045. Bukan menjadi Indonesia cemas. Jangan ya. Baik, ini kita sudah hampir 30 menit nih kita ngobrol di sini. Oh iya. Soalnya seru banget nih bahasa kita. Jadi itulah tadi bincang-bincang hangat kita mengenai sekolah alternatif Merdeka Belajar dan Revolusi Pendidikan Indonesia. Nah, saya berterima kasih sekali nih kepada teman-teman sekaligus narasumber dan juga teman saya dalam podcast kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada penonton yang telah melihat. Semoga apa yang dilihat dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Dina Insandi, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dah.